Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsandi Rivalsa, NIM 2008736, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari ciri-ciri kemampuan fase belajar motorik level 3 dan struktur dasar gerak dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Baiklah, kita masuk contoh yang pertama, yaitu 1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 3. A. Ciri-ciri umum fase belajar motorik level 3. Contohnya yaitu guru mempunyai tugas untuk menstabilkan kemampuan-kemampuan motorik yang dikuasai serta mengembangkan berbagai situasi yang bervariasi. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari guru pendidikan jasmani adalah bahwa perbedaan kemampuan prestasi dalam pelaksanaan suatu gerakan yang nyata. Kemampuan prestasi tersebut kelihatan hampir sama bila pelaksanaan gerakan dilakukan pada situasi dan kondisi yang tidak berubah-ubah. B. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat 3. 1. Terbentuknya kemampuan otomatisasi. Kemampuan otomatisasi ini erat hubungannya dengan program gerakan. Program gerakan yang telah tersimpan sebagai ingatan motorik, maka individu yang bersangkutan hanya tinggal merealisasikannya. Sebagai contohnya konkret, misalnya gerakan kaki dan ayunan tangan pada saat berjalan. Keadaan demikian menyebabkan gerakan-gerakan tersebut dimiliki secara mendasari oleh seseorang. Bila suatu saat dibutuhkan, maka program gerakan tersebut siap untuk direalisasikan ke dalam bentuk nyata, yaitu gerakan. 2. Bayangan dan konstruksi bayangan gerakan. Contohnya yaitu dalam hal ini dapat kita amati dalam permainan bola basket. Seorang pemain telah membuat program gerakan untuk melakukan shooting, tetapi dengan tiba-tiba dihalangi oleh pemain lawan. Pemain yang akan melakukan shooting tersebut dengan cepat dapat merubah program menjadi gerakan lain, seperti mengoper bola pada salah satu teman. Untuk pelaksanaan satu gerakan adalah menyertai aspek-aspek yang berhubungan dengan program gerakan. 3. Irama gerakan. Pelaksanaan gerakan pada fase tingkat 3 ini terlihat semakin mulus dan lancar, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan cukup efisien dan efektif baik dalam hal pemakaian ruangan maupun waktu dan tenaga. Ini merupakan hasil dari faktor peningkatan, perbaikan kemampuan antisipasi gerakan, peningkatan kualitas peran dan fungsi analisator kinestik, sehingga memungkinkan pemberian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. 4. Kecepatan gerakan. Bentuk gerakan yang pertama adalah program sebenarnya, yakni bentuk-bentuk gerakan dan bentuk-bentuk asimotorik yang akan dilakukan untuk penyegahan tugas gerakan atau untuk meraih hasil yang dicapai. Sedangkan bentuk gerakan yang kedua adalah bentuk gerakan yang akan menunjang atau mempelancarkan program gerakan yang tersungguh-sungguhnya, bentuk tipuan. 2. Struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 3. Bentuk latihan ini yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah latihan dalam bentuk mental training, misalnya memberikan latihan untuk membangun konstruksi gerakan atau menyusun program gerakan, atau latihan-latihan yang dapat mengarahkan peningkatan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan secara tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai situasi yang bermasalah. Untuk menetapkan hasil yang diperoleh dari latihan mental training diberikan beberapa kali, lalu dilanjutkan dengan latihan-latihan pelaksanaan sesuai dengan program gerakan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.